Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di Rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini. Dan yang baru gabung, halo teman-teman, selamat datang ya dan salam kenal. Nah, kegiatan saya kali ini adalah di rumah beberes ya. Karena alhamdulillah saya tuh mau pergi ke mall ceritanya. Rencananya tuh kepengen nonton temen-temen, anak saya tuh ngajakin nonton karena kan film KKN 2 udah tayang lagi ya. Jadi saya tuh penasaran seperti apa sih film KKN 2 karena KKN 1 tuh saya sudah nonton 4 kali. Jadi yang pertama itu saya nonton berdua sama Mas Jaler di bioskop Purwokerto dan yang kedua itu saya nonton di Bekasi bareng sama kakak dan keponakan saya gitu ya. Nah, yang ketiga sama keempatnya itu saya nontonnya melalui Netflix. Kenapa kok bolak-balik nonton? Karena memang saya suka banget film mistis seperti ini, apalagi katanya kan ini film kisah nyata ya. Jadi saya ambil nilai positifnya dari film itu, sekalian saya juga ngasih tahu sama anak-anak kalau kita menonton sesuatu itu ambil dari sisi positif dan pelajarannya, jangan hanya lihat adegannya atau apapun gitu ya. Sebelum pergi saya gercep beberes rumah dulu supaya nanti pas pulang dari jalan-jalan bawaannya itu nggak capek terus nggak emosi jiwa gitu ya teman-teman. Kebetulan Pak suami sama Mbak Tita tuh lagi keluar, dia tuh lagi cari buah. Jadi ya udah deh saya beberes kalian bikin video ya. Nah, ini saya rapikan dulu ruang tamunya ya teman-teman. Saya bersihkan dulu, terus pintu kamar depan itu saya tutup karena takut anak saya itu kabur. Karena kudul itu lagi ada di kamar depan. Nggak ngerti kenapa ya, si kudul itu kalau ada ayahnya kayak melengos gitu. Kayak nggak seneng ayahnya pulang. Karena kadang-kadang ayahnya tuh suka usil, suka gangguin. Terus kalau pas Mbak Tita cium-cium si dulu tuh ayahnya suka teriak-teriak, nggak usah diciumin nanti takutnya batuk, kena bulu dan lain sebagainya. Mungkin kucing itu tahu ya eh, mana orang yang suka jahil sama dia, yang sayang sama dia gitu ya. Sebenarnya Pak suami sayang, cuman dia tuh suka jahil aja gitu teman-teman. Semenjak adopsi si Kudul, rumah saya tuh sering banget tutupan ya. Saya kunci karena kalau hanya ditutup nggak dikunci, si Kudul tuh pinter banget buka pintu sendiri ya. Naik terus buka ini handle pintunya gitu teman-teman, pernah kecolongan dia tuh kabur. Kenapa kok tutupan terus? Karena Kudul itu kan datangnya udah gede, udah dewasa. Jadi keinginan masih pergi-pergi, masih berpetualang itu kan gede ya. Kecuali kalau pas saya adopsi kucingnya usianya tuh masih muda, kayak sebulan 2 bulan mungkin nurut terus betah di rumah, apalagi kalau udah steril ya. Tapi karena dia tuh udah gede dan saya juga nggak tahu umurnya berapa, jadinya masih suka seneng pergi-pergi gitu teman-teman. Tapi setelah steril itu saya agak ketat ya, dia saya batasin untuk main. Kalau bangun jam 3 ya, saya itu baru deh saya keluarin untuk pergi ya si dudulnya. Terus biasanya setelah subuh atau jam 6-an dia tuh udah balik lagi ke rumah gitu. Sampai besok paginya jam 3 lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah banget ya teman-teman, tanpa alarm handphone, si Dudul jam setengah 3 atau jam 3 pagi selalu bangunin saya, dicium-cium gitu ya, ngusel-ngusel, mau nggak mau kan saya pasti bangun. Nah, kalau udah bangun kan nggak mungkin ya saya tidur lagi karena sayang banget, ini waktu bagus banget untuk kita berdoa ya. Jadi alhamdulillah banget dengan adanya si Kudul ini saya makin rajin bangun pagi. Walaupun sebenarnya ngantuk banget, dia tuh kalau saya belum bener-bener melek dan beranjak dari tempat tidur ya udah masih ngusel-ngusel aja gitu teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, setelah selesai lap-lap perabotan, ini saya nyapu-nyapu dulu, tapi nanti ngepelnya gampang lah ya kalau mau aja, karena saya udah pengen buru-buru selesai sebelum ayah sama Mbak Tita itu pulang ke rumah. Karena kalau sudah pulang ke rumah itu saya jadinya malas ngapa-ngapain. Salah satunya diajak ngobrol terus yang kedua kalau banyak orang lalu lalang gitu,
Jadi untuk beberesnya tuh kayak nggak nyaman gitu loh teman-teman. Saya kalau beberes tuh nggak suka dibantuin, lebih baik saya kerjakan sendiri, tapi ya dalam keadaan rumah yang sepi seperti ini ya. Karena rasanya tuh lebih leluasa untuk melakukan beberesnya ya, mau manjat-manjat, mau lap-lap, terus mau ngeblokin sofa gitu tuh bebas ya. Nah ini sekalian aja saya bersihin kamarnya Mas Jaler. Mumpung Mas Jalernya itu lagi di kamar belakang ya. Jadi tak suruh ngungsi dulu di kamar belakang karena kali ini beberesnya itu di bagian depan. Dan kamarnya itu berantakan banget, gak bisa rapi. Ya namanya anak cowok ya. Tapi seberantakannya Mas Jaler itu masih mending daripada Mbak Tita. Karena sebelum berangkat kuliah dia pasti ngerapiin tempat tidur dulu, walaupun yang nggak rapi banget, tapi paling nggak tuh dia tuh mau melakukan pekerjaan itu gitu loh. Walaupun nanti saya ulangin lagi, saya rapikan lagi kamarnya, saya beresin seperti ini, cuman saya memang nggak berani beresin terlalu detail karena di kamarnya dia tuh banyak kabel-kabel, terus banyak kayak kertas-kertas atau buku-buku, takutnya nanti keselip dan hilang. Karena saya nggak ngerti tugas-tugas kuliah tuh apa aja. Yang penting saya tumpuk, saya rapikan aja gitu teman-teman. Paling-paling kalau ada nota-nota Alfamart atau Indomart, biasanya kan dia suka jajan di sana gitu ya. Nah notanya itu kadang-kadang suka nggak dibuang gitu teman-teman, plastiknya juga pating serumpel di situ. Nah biasanya tuh yang bikin saya suka teriak-teriak ya seperti itu ya, ada plastik, ada kertas-kertas gitu tuh nggak dibuang gitu. Padahal hal sepele ya, tapi kayaknya tuh kalau lihat seperti itu bawaannya tuh kayak puyeng banget gitu loh. Oke lanjut, kamarnya Mas Jaler udah beres lah ya, tinggal nanti dipel, terus tempat tidurnya biar dia rapiin lagi, kemudian lanjut saya beresin kamar depan, ini kamarnya Mbak Tita. Jadi kayak gini ya teman-teman, dia tuh nggak bisa rapi banget, tetap mamahnya yang ngulangin, padahal dia anak perempuan, udah SMA juga ya. Sebenarnya dia tuh mau melakukan pekerjaan, cuman harus disuruh gitu loh. Saya tuh kepengennya tuh nggak usah disuruh, udah ngerti tugasnya dia tuh ngapain, kayak cuci piring atau beberes kamar. Tapi ya tetap aja ya harus ikut komando ibunya. Kadang-kadang suka apa namanya pertentangan. Pertentangan tuh apa ya bahasa Indonesianya itu suka suka berdebat gitu. Sudah berkali-kali dikasih tahu, mbok ya ngerti tugasnya anak perempuan tuh apa, bangun tidur tuh diberesin tempat tidurnya, terus bantuin mamahnya cuci piring karena kan udah bukan balita lagi. Terus jawabannya iya bunda, udah berapa kali dalam sehari ngomong seperti itu. Setelah dipikir-pikir saya juga heran sendiri kenapa ya saya tuh sekarang kalau ngomong nggak cukup sekali dua kali, jadi harus diulang-ulang terus. Jadi anaknya tuh bosen kalau ibunya itu minta tolong tuh bolak-balik ngomong gitu ya. Tapi kalau nggak seperti itu anaknya nggak ngerti-ngerti ya teman-teman. Saya juga heran apakah memang saya sendiri atau teman-teman juga sama ya. Tapi sebenarnya kita melakukan itu kan untuk mendidik anak kita menjadi anak yang baik, anak yang rajin, terus bisa membawa diri dimanapun dia tuh berada ya. Karena nggak selamanya anak-anak itu akan tinggal sama kita terus ya teman-teman. Insya Allah kalau ada rezeki dia sekolah di luar kota ataupun dia sudah menikah, karena terbiasa hidup rajin, hidup disiplin, nanti dia juga akan mendidik anaknya seperti itu dan tentunya dia juga bisa ngurus rumah, ngurus keluarganya gitu sih niatnya ya. Mohon maaf jadi sharing ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah pekerjaannya udah selesai dan sekarang saya siap-siap mau mandi dulu ya. Nah ini sore harinya saya mau jalan-jalan sama Pak suami, sama anak-anak ke Rita Mall. Karena saya tuh sudah pesen bioskop nonton KKN 2 melalui Traveloka. Jadi jadwalnya itu jam 5:15. Ini saya berangkatnya kurang lebih jam 4 kurang gitu ya. Karena perjalanan dari Purbalingga ke Purwokerto tuh sebenarnya tidak terlalu lama. Tapi sebelumnya saya mau isi bensin dulu. Ini pom bensin di dekat perumahan saya. Rasanya tuh senang banget ya bisa jalan-jalan sama keluarga sore-sore seperti ini. Dan alhamdulillah cuacanya juga tidak hujan. Jadinya saya bisa cuci mata lihat
jalanan, lihat lalu lalang gitu ya. Dan saya sudah sampai di Rita Mall, alhamdulillah tidak terlalu penuh ya teman-teman. Seneng banget rasanya kalau pas liburan seperti ini. Niatnya tuh Pak suami ngajakin keluar kota ke Magelang ataupun ke Dieng, cuman saya nggak mau karena mendengar berita atau melihat cuaca yang kurang menentu, saya tidak berani pergi jauh-jauh teman-teman. Apalagi kemarin kan saya sudah ke Jogja berdua sama Mbak Tita, tapi memang Mas Jaler itu masih sibuk, jadi nggak ikut, ayahnya juga belum pulang. Dan alhamdulillah kemarin Pak suami itu dapat cuti 4 hari 3 malam, lumayan banget, seneng banget rasanya ya. Tadinya saya mau ke Jakarta ya teman-teman, sudah pesan tiket, tapi berhubung waktu itu kan saya sakit 5 hari, akhirnya diganti ke Jogja gitu. Terus saya memutuskan liburan di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Walaupun sebenarnya Pak suami tuh bener-bener pengen ke Dieng gitu ya, pengen nginep di sana. Cuman karena ada berita cuaca yang tidak baik, akhirnya saya urungkan niat itu. Jadinya ya udah jalan-jalannya di sekitaran Purwokerto aja, dan hari pertama libur itu saya pengen nonton film ya, film KKN 2. Dan filmnya tuh katanya lama ya, 3 jaman gitu teman-teman. Dan sebelum nonton masih ada waktu, ini anak-anak kepengen lihat-lihat mainan ya. Walaupun udah gede tapi dia tuh seneng banget lihat mainan mobil-mobilan. Dan Pak suami tuh ngajakin ke Mister DIY, katanya tuh pengen lihat-lihat kayak apa sih isinya Mister DIY gitu. Karena seumur-umur beliau tuh belum pernah masuk ke Mister DIY, makanya penasaran banget. Dan begitu sampai di Mister DIY, saya tuh tertarik banget sama sandal rumah seperti ini. Cantik-cantik banget ya teman-teman. Tuh, saya tuh suka yang ini nih, yang nggak tertutup, warnanya abu-abu. Terus kami tuh lihat-lihat topi. Saya nawarin ayahnya pengen beli topi apa enggak gitu, tapi dia nggak mau, katanya topinya terlalu ngejreng gitu. Nah mumpung ada waktu, jadinya saya keliling lagi ya sambil cuci mata. Di sini perabotannya kayaknya ada beberapa yang baru, cuman saya nggak beli ya teman-teman, karena saya males bawa barang-barang kalau masuk ke bioskop. Paling nanti kalau di Purbalingga ada yang menarik, baru saya belinya di Purbalingga aja. Di sana juga komplit banget ya. Kayaknya lebih komplit di sana menurut saya sih ya. Lebih tertata rapi di sana ya untuk perabotan rumah tangga perintilan seperti ini. Karena Mister DIY Purbalingga itu 2 lantai dan penataannya itu bener-bener tersusun dengan rapih gitu. Jadi kita nggak perlu cari-cari, dengan mata memandang aja udah kelihatan, oh itu yang saya perluin gitu. Walaupun nggak beli, kalau cuci mata seperti ini bawahnya tuh happy ya. Matanya gembira, hatinya senang. Sebenarnya ibu rumah tangga tuh simple banget ya teman-teman. Kita healing seperti ini aja rasanya bahagia ya. Apalagi kalau ibu rumah tangga yang senang dekor-dekor ataupun senang perintilan rumah ya. Pasti bawaannya tuh betah, males untuk keluar dari Mister DIY ya. Semua dilihat, dikelilingin gitu ya, sambil lihat harga. Cita-citanya tuh kepengen beli sesuatu nggak lihat harga ya teman-teman. Amin, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang murah, lapang, tanpa putus buat kita semua ya. Amin, amin ya Allah, amin. Jadi kayak kalau lihat videonya Nagita Slavina belanja bulanan gitu kan, dia nggak lihat harga ya, tinggal ngambil, dimasukin keranjang, lalu ke kasir. Pokoknya kita bayangin aja seolah-olah itu kita teman-teman. Supaya alam semesta juga mengamini, Allah mengabulkan, tentunya kita harus terus berusaha, ikhtiar, berdoa juga, berpikiran positif. Insya Allah apapun yang kita inginkan itu bakal kejadian. Dengan catatan kita jangan suka mengeluh, terus jangan suka menghujat orang lain, jangan ngomong yang gak benar. Selalu bersyukur dengan apapun yang sudah kita punya dan apapun kondisi kita. Oke teman-teman, ini sudah jam 5 sore dan saya siap-siap untuk masuk ke dalam bioskopnya. Ini kami ngeprint tiket karena saya pesannya itu melalui Traveloka ya. Cuman harganya tuh memang selisih 5.000 daripada beli langsung. Karena saya pikir film KKN 2 ini bakalan meledak seperti KKN pertama, tapi ternyata tidak dan memang benar ya. Saya juga kecewa karena
sama aja, hanya beda di awalnya aja gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.